Anda YouTuber atau Anda penikmat YouTube? Anda berada di pihak mana? Pembela Gibran Rakabuming Raka atau Anda pembenci? Kita berada di posisi mana? Mana yang lebih tepat? Membela Gibran, mendukungnya, atau kemudian kita menjadi bagian dari orang yang membenci atau memberikan kritik terus-menerus terhadap kepribadian dan juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh seorang Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia? Kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini kita akan kembali membahas sosok Gibran yang begitu fenomenal. Tidak banyak wakil presiden yang memiliki ketenaran setenar seorang Gibran. Tidak banyak juga anak presiden yang kemudian mendapat respon dari kalangan masyarakat. Baik respon itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat positif atau respon-respon yang bersifat negatif. Gibran, dia tampil sebagai pahlawan anak muda, di mana representasi anak muda orang yang pernah menjadi wali kota di Solo ini. Yang paling menarik dalam pembahasan kali ini, kita coba akan melihat sebenarnya kita berada di posisi mana. Mana yang lebih tepat? Membela Gibran, mendukungnya, atau kemudian kita menjadi bagian dari orang yang membenci atau memberikan kritik terus-menerus terhadap kepribadian dan juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh seorang Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Coba kita perhatikan baik-baik. Kalau Anda biasa berseliweran di YouTube, maka Anda kemudian akan diberikan algoritma berkaitan dengan apa yang terus-menerus Anda tonton. Bila Anda kemudian sempat menonton video-video yang memberikan gambaran tentang positif seorang Gibran, maka bermunculan channel-channel YouTube yang kemudian mewartakan, memberitakan, mengabarkan berkaitan dengan seorang Gibran yang dibahas secara positif. Di YouTube ini, bisa saja Anda masuk dalam kategori yang membaca Gibran secara positif. Bisa saja Anda juga melihat saya sebagai seorang pembela kepada Gibran. Namun dalam pembahasan ini kita mencoba untuk lebih kepada wilayah yang positif dan lebih netral dalam memahami sosok fenomena Gibran. Sedangkan bagi kalian yang sering melihat ocehan-ocehan, kritik-kritik yang diberikan oleh tokoh-tokoh tertentu terhadap sosok Gibran, maka algoritma YouTube Anda akan disuguhkan oleh pemberitaan tentang Gibran yang berkaitan dengan hal-hal negatifnya. Tentu sudah ramai di ruang media sosial apa saja yang positif dan negatif dari sosok Gibran. Friend, saya pernah menginformasikan bahwa sebenarnya Gibran ini bukan hanya karena anak Joko Widodo sebagai seorang presiden sehingga dia mendapatkan perhatian secara serius, mendapatkan nilai-nilai positif yang direspon dari publik kepada yang bersangkutan. Sebab kalau hanya gara-gara anak presiden, kita punya SBY yang memiliki anaknya. Kita memiliki yang namanya Soeharto yang juga ada anaknya. Gus Dur yang juga ada anaknya. Begitu juga dengan Habibie ada anaknya. Megawati ada anaknya. Tapi yang mendapatkan posisi sangat strategis dan begitu dielulukan oleh publik hanya Gibran Rakabuming Raka. Mengapa? Karena tidak sekadar sebagai seorang anak presiden. Mengingat dia saat ini menjabat sebagai wakil presiden, sebelumnya menjabat sebagai wali kota Solo, dan dia ternyata secara personal, secara kepribadian juga memiliki pesona tertentu yang akhirnya mendapat respon positif dari publik. Kalau kita kembali membahas soal fenomena Gibran yang dipahami secara negatif dan positif, ya. Tentu yang berkaitan dengan posisi di ruang media sosial terutama di YouTube channel yang berkembang. Saya menyarankan sebaiknya Anda kemudian melihat dari kedua sisi. Setelah Anda melihat gambaran banyak channel video-video yang memberikan arahan, kritik, saran, bahkan hujatan kepada Gibran, maka kemudian Anda beralih lagi kepada channel-channel yang memberikan argumentasi positif, yang memberikan dukungan, yang membela sosok Gibran Rakabuming Raka. Setelah Anda menonton itu, silahkan Anda pakai akal dan juga hati nurani mana sebenarnya dominasi yang lebih baik untuk Anda ikuti. Mana video-video atau channel-channel yang paling tepat untuk Anda jadikan sebagai patron. Misalnya ketika Anda menonton video ini dan Anda tergugah dan akhirnya kepingin menyaksikan sosok Gibran dari hal-hal yang positif semata, maka Anda kemudian akan terkooptasi dengan pemikiran di mana seolah-olah Anda akan melihat sosok Gibran apapun kebijakannya, termasuk kesalahannya, sebagai sesuatu yang kemudian biasa-biasa saja dan perlu Anda apresiasi. Sebaliknya, ketika Anda kemudian menyaksikan video-video yang mengkritik, menghujat, mencaci maki sosok Gibran, maka alam sadar Anda secara tidak langsung ketika pemikiran dan logika Anda tidak dipakai dengan baik, hati Anda tidak dikelola dengan baik, maka Anda kemudian akan dikeroyok oleh pemikiran-pemikiran negatif pula tentang sosok Gibran. Bagi saya, berada di posisi yang mendukung maupun yang menolak,
bukan soal benar atau salah, tapi kalau kemudian Anda berada di posisi positif atau posisi negatif, maka Anda memiliki kecenderungan menilai sosok Gibran itu seperti apa. Satu hal yang jangan dilupakan, Gibran adalah orang yang saat ini memiliki kekuasaan walaupun posisinya bukan presiden melainkan wakil presiden. Namun suatu saat nanti ia berpotensi akan menjadi presiden. Ia adalah anak muda yang mendapatkan satu kesempatan emas untuk menduduki jabatan strategis yang ada di Republik Indonesia sebagai presiden. Nah, coba kalau kemudian Anda pertimbangkan, kalau Anda punya kepentingan hanya untuk mendapatkan informasi semata, silahkan Anda bisa melihat mana sisi-sisi positif dan negatif. Tapi kalau Anda punya kepentingan untuk komersialisasi channel-channel YouTube Anda, saya sarankan Anda harus mengambil satu sikap. Apakah membaca Gibran sebagai sesuatu yang negatif atau membaca Gibran sebagai sesuatu yang positif? Silahkan. Intinya, di YouTube ini ada komunitas yang memberikan dukungan kepada Gibran, ada juga komunitas yang memberikan kritik dan tidak pernah akan move on terhadap sosok Gibran. Meski demikian, seiring dengan perjalanan waktu, tidak sedikit juga ada orang yang tadinya pembenci Gibran kemudian akhirnya mendukung. Sebaliknya, tadinya mendukung Gibran, akhirnya kemudiannya mengambil sikap untuk menolak dan juga membenci Gibran. Semua itu ada ruang dan juga ada momentumnya tersendiri. Tapi saran saya, kalau Anda kemudian ingin mendapatkan pundi-pundi keuangan, Anda mau memanfaatkan informasi tentang Gibran, mungkin tidak hanya Gibran, kepada tentang siapapun ya, saya sarankan ambillah jalur yang positif. Itu saran saya. Kenapa? Ini bukan cuma soal berkaitan dengan keberpihakan, tapi saya lebih cenderung melihat ketika kita mengemukakan pendapat yang bernilai positif, ketika kita membaca seseorang dari nilai-nilai positifnya, jauh lebih memiliki ketenangan, jauh lebih mendapatkan respon positif juga, ketimbang kita berada di jalur-jalur yang membenci orang, ketimbang kita berada di jalur-jalur yang sering memberikan pendapat-pendapat yang mendiskreditkan orang. Kritik harus, kita tidak boleh tutup mata terhadap apapun kebijakan seorang Gibran. Saya sendiri ketika saya memberikan pikiran dukungan kepada Gibran, itu kemudian tidak menutup arus bagaimana kita juga harus menolak Gibran ketika dia memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak baik. Namun memang sampai sejauh ini belum ada kebijakan yang kemudian menurut saya merugikan rakyat. Itu. Nah, kalau akhirnya Anda mengambil posisi yang ujung-ujungnya mengkritik Gibran terus-menerus, bahkan bukan cuma soal kebijakan sosok Gibran, tapi personal dari Gibran itu sendiri, apalagi kalau tidak memiliki dasar dan tidak memiliki alasan yang begitu kuat, bagi saya sesungguhnya kita sedang terjebak pada posisi yang sangat tidak elok dalam berkehidupan sosial di Indonesia ini. Ya, sehingga itu bagi saya sebaiknya Anda mengambil peran yang sangat baik. Anda mengambil posisi yang sangat baik. Anda mengambil dukungan kepada Gibran dan YouTube Anda juga akan berkembang secara otomatis. Dan tentu yang akan memberikan komentar, yang akan menonton, yang akan memberikan support terhadap channel Anda adalah orang-orang yang satu frekuensi mencintai Gibran. Ya kan? Tapi tentunya pasti teman-teman yang menolak dan membenci Gibran akan mengelompokkan kita sebagai orang-orang yang dinilai influencer, buzzer, atau dibayar oleh Gibran dan lain-lain sebagainya. Itu tidak masalah. Tuduhan itu wajar, ya kan? Sebagaimana juga kita melihat teman-teman yang membenci atau yang kontra terhadap sosok Gibran pasti juga memiliki nilai-nilai dan juga potensi adanya mereka mungkin dibayar, mereka adalah buzzer, mereka adalah influencer. Tapi itu tidak penting. Yang paling penting di sini adalah apa semangat kita mau membuat channel YouTube, apa semangat kita membuat video yang kemudian memberikan komentar terhadap figur-figur tertentu. Dalam hal ini misalnya Gibran Rakabuming Raka. Saya menyarankan guys, ayo kembangkan channel YouTube kita yang kemudian membaca sosok pejabat atau siapapun yang menurut kita perlu kita sosialisasikan kebaikannya. Kalaupun dia mengalami tindakan atau dia mengalami satu keadaan di mana dia adalah orang yang tidak baik dalam mengambil keputusan, maka kita tidak bisa menutup mata. Ketimbang kita terus-menerus menghajar orang dari sisi negatifnya, tidak melihat sisi positifnya, maka di kemudian hari kita juga akhirnya tidak menjadi pribadi yang memiliki perasaan jiwa semangat untuk menata masa depan dengan baik. Saya khawatir orang yang dalam hatinya selalu kebencian, penyampaiannya dalam konteks narasi-narasi kebencian, saya khawatir jangan-jangan di masa depan juga kita tidak akan mendapatkan respon positif dari publik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.